Oke, kali ini kita berjumpa dengan salah satu dari tim di Ekonomi Pendidikan. Ada Bu Eli di sini. Ya, sehat Bu ya? Sehat, terima Semangat kasih. masih gitu ya. Terus ini Semangat, terus semangat. ada cerita juga dari teman-teman yang beroleh bantuan ya dari tim Diakonia Pendidikan kita ya, dapat Ya, beasiswa. Di sini ada yang menerima waktu itu ya, ada Sela di sini ya. Dan sekarang ada orang tuanya juga, ada Pak Tony di sini ya. Jadi kita mau bagi-bagi cerita karena kan sekarang udah selesai ya ceritanya kan, karena Sela sekarang udah bekerja ya Sela ya. Ya udah jadi PNS sekarang nih. doain Yes. saya ya. Iya, PNS di kementerian nih. Harus bangga nih papanya nih. Oke, harus bangga gitu. Nah, kita mungkin mulai cerita dari keluarga Pak Tony dan Sela dulu ya. Jadi ceritanya waktu itu seperti apa dan apa yang awalnya waktu itu gimana menerima beasiswanya? Kalau dari Pak Tony waktu itu dari tim Diakonia datang atau dapat informasi atau gimana Pak cerita awal? Awalnya pas saya masuk 2007 di GKI Muhammad Yusuf ini, Ya, jadi ini ya. sebelumnya kan saya belum nggak bekerja 2 tahun, jadi sekolah anak tuh agak kebingungan lah ya gitu. Tapi pas 2007 saya masuk di GKI Muhammad Yusuf ini, terus ada TPD pendidikan, terus kebetulan anak karyawan, dan saya karyawan juga di sini, terus ada program buat beasiswanya. Ya, anak saya dua-duanya waktu itu ikut juga sih. Oh ya. Iya, saya punya kakak ya. Saya punya kakak namanya Fiska. Jadi ya kebetulan ya di saat lagi nggak beruntung, pas ada program ini TPD pendidikan beasiswa ini, jadi anak-anak ini bisa sekolah gitu dan melanjutkan, dan ya anak-anaknya kebetulan menerima bantuan ini ya dimanfaatkan dengan baik dan dia mau belajar. Yang sekarang akhirnya dia pada sukses semua. Oke, gitu ya. Tapi waktu itu saya tahu ya ada support dari tim di pendidikannya melalui support itu. Iya udah tahu, Papa selalu cerita sih kalau masalah itu. Waktu itu dari kakak juga udah ngeliat ya waktu itu. Nah, waktu saya dapatnya sejak SMP masuk kelas 1 berarti atau oke. Ya waktu itu ya tahun SMP. 2000 berapa tuh ya? Waktu saya masih muda kayaknya. Ya, jadi waktu itu tahu dapat itu di waktu sejak SMP ya gitu. Nah, gimana? Itu ngaruh ke semangat belajar atau seperti apa waktu itu? Ya sih, jadi kayak punya apa ya, bukan beban, kayak motivasi kali ya. Jadi harus lebih semangat, soalnya kan dapat berkat dari orang-orang, harus dimanfaatin yang baik kayak gitu. Jadi harus dapat prestasi. Oke, dan memang kenyataannya jadi ya waktu itu. Bagus lah nilainya, saya yakin bagus nih Pak waktu itu. Bagus. Bagus banget nilainya. Kebetulan kan kami di pendidikan kan suka ada progres bagaimana kemajuan anak setiap tahun itu. Nah itu kebetulan memang saya kelihatannya anak Pak Tony ini ada 2 dari kakaknya ikut ke adiknya kan, satu keluarga satu. Memang kelihatannya puji Tuhan ya Pak ya, anak-anak terberkati, akademisnya itu bagus nilai-nilainya. Terus sampai akhirnya dari SMP waktu itu sempat ini ya, kalau nggak salah kan SMA-nya dapat support juga ya dari SMA sendiri ya waktu itu. Tapi kan sempat ada di biaya awal ya waktu itu. Biaya awal asrama. Oke, jadi waktu SMA sempat disupport sama SMA-nya, terus waktu itu kuliah lagi ya waktu itu. Iya. Ya, ini saya cerita yang cukup panjang ya Bu ya. Berarti cukup panjang dari SMP sampai dia lulus kuliah gitu ya, sampai akhirnya jadi sekarang bisa bekerja ya gitu. Dan jadi blessing juga nih buat keluarga gitu. Ya. Ada cerita ini ya Bu ya, maksudnya berarti kan cerita ini mungkin banyak juga dialami di rekan-rekan di termasuk pendidikan. satu yang paling senang banget ketika mendengar, kebetulan kan Pak Tony kebetulan pendidikan tim kami itu kan hanya melayani keluar ya, tapi ke dalam juga karyawan. Gitu, karena karyawan juga kan ada yang muslim, ada yang agama. Kita itu di pendidikan nggak melihat agama gitu. Itu satu. Kedua, nggak melihat status gitu. Nah kebetulan ini karyawan kita gitu. Waktu anak yang pertama itu mau wisuda itu terharu banget ya, dia nelfon saking gembiranya, Bu Eli saya mau ke mimbar besok, nganter pakai jas nganterin anak sekolah. Aduh saya itu senang banget karena bapak suka cerita, saya mah boro-boro kuliah ngerasain digituin gitu ya, digituin makanya udah terharu juga ya, seneng banget kita ngedengernya itu ya. Puji Tuhan ya Pak, moga Rizka nanti jadi berkat. Sela juga ya Sel ya. Ternyata tadi sempat juga cerita-cerita, ternyata punya adik asuh katanya ya. Oh iya, jadi Sela sekarang ini
Jadi saya tuh makanya saya bilang, waduh, dulu diberkati, sekarang jadi berkat. Puji Tuhan ya saya. Iya ya, soalnya udah. Sekarang udah sejak kapan punya sendiri? Sejak itu sudah bekerja, udah dapat penghasilan sendiri. Terus ada keluarga, ada di Jawa. Itu butuh biaya untuk pendidikannya juga. Jadi dibantu. Wah, jadi ini ya udah mulai bisa ya. Gini. Dan ya? Puji Tuhannya tuh ini Bang, bukan hanya saya gitu yang saya dengar tuh di MY itu. Ada anak-anak lain yang dulu mungkin gimana susahnya papahnya cari uang untuk sekolah ya, untuk supaya terus berlanjut. Ketika sudah bekerja tuh ingat ke masa lalu, jadi banyak hal yang seperti itu, puji Tuhan. Jadi karena kita yang ngerasain sendiri ya, agak bergumul dalam hal itu, akhirnya sekarang kita bisa juga membantu ya untuk yang lain. Ada yang personal langsung, ada yang mempersembahkan ke gereja gitu, melalui amplop gitu saya. Jadi ya kita sih yang ada di tim bersyukur juga lah gitu ya. Karena ternyata semangat kecil untuk membantu tuh bisa menular ya, bisa nyebar ke yang lain, bisa memberi semangat seperti itu. Nah waktu itu Pak Tony pertama kali tahu bahwa ada informasi untuk itu, rasanya gimana Pak? Waktu itu apa yang kepikiran waktu itu? Karena kan tadi sempat ngalamin ya, ada kesusahan dalam pekerjaan selama 2 tahun ya waktu itu seperti itu. Nah, ya itu, waduh, gimana ya, ketika lagi kesulitan tiba-tiba. Waktu itu pas 2 tahun itu anak sudah masuk SMP dan SD SMP ya berarti? Sudah. Jadi pada saat gak bekerja, ya saya kan bekerja sendiri ya. Ibu sebagai ibu rumah tangga yang baik gitu. Sepedanya kalau sepeda mah bannya sampai 1 ya Pak ya. Rasanya tuh kalau bangun tidur itu kalau bisa jangan siang lah. Jangan ada terang gitu. Mending tidur terus gitu. Karena kalau ketemu pagi harus ongkos. Iya, mikirin biaya-biaya sehari-hari Pak ya. Bisa bekal gitu kan, harus hidup. Beli makan apa nih sehari ini? Karena dalam kondisi nggak bekerja pada waktu itu. Jadi saya juga bangun tidur, apa gitu, cari uang dari mana gitu buat ongkos itu. Ya ketika saya masuk kerja di GKI ini itu kan ada program yang beasiswa di pendidikan. Aduh itu udah rasanya setidaknya ada beban yang terangkat sebagian lah Pak ya gitu. Ketika besok Fiska gimana ya besok sekolah bayar atau sewa bagaimana? Ternyata Bu Eli sempat bilang sudah daftarin aja ya udah saya daftarin. Ya ini Fiska dapat bantuan dari beasiswa ini dari gereja. Ya sangat membantu sekali Mas gitu. Kalau saya waktu itu ngeliat nggak Bapak waktu itu kayak gimana? Sempat ngeliat sendiri waktu itu. Terus waktu SMA sampai dipanggil gitu karena belum bayar. Oh iya sama ini ya sekolah waktu itu sempat itu. Rasanya gimana waktu itu? Sempat agak. Aduh deg-degan, terus kan dipanggilnya di kelas jadinya agak iya sedikit agak menekan diri juga ya buat seperti itu. Kadang-kadang kan suka ada yang ditahan rapotnya ya. Ya ijazah juga kadang-kadang kalau nunggak ya sampai itu memang fenomena yang terjadi ya di pendidikan kita gitu. Tapi ya saya senang ya dengan ceritanya, maksudnya saya sekarang bisa jadi itu juga ya sampai akhirnya bekerja, sampai akhirnya ini bisa juga jadi blessing buat yang lain ya, jadi berbagi juga gitu. Itu menarik banget saya lihat, menjadi inspirasi juga untuk ini gitu. Nah kalau Bu Eli sendiri ini cerita yang saya kira cukup sering ya dialami di rekan-rekan yang berbagi di tim Diakonia Pendidikan ya gitu. Ada cerita yang lain nggak Bu kalau pernah Ibu? Kalau kebetulan kan saya tuh ikut pendidikan tuh udah lama ya. Jadi lamanya tuh selama usia saya kayaknya Bu ya, belum ya. Jadi kalau pas sesi dulu sebelum pandemi suka ada percakapan ya, betul. Ada interview gitu, wawancara. Nah itu tuh momen kita tuh, aduh kayaknya di luar sana tuh banyak sekali orang yang bergumul gitu. Iya betul. Apalagi ketika kita membayar itu langsung ke sekolah ya. Terus dengar juga dari pihak gurunya gitu. Terus kadang kita itu membayar ke sekolah yang di tengah sawah gitu ya, kayak apa sih, kayak kita kayak orang mau minta sumbangan gitu, bawa map gitu. Duh kita mau kemana, ini nyasar enggak, kayak gitu-gitu. Di situ saya juga sebagai pribadi tuh melihat bahwa sangat bersyukur ya kita di tanda kutip rada di kota gitu ya. Ini orang yang masih di daerah rada-rada
jauh dari Bandung pun masih sulit gitu. Padahal kan secara keuangan sekolah mungkin beda sama sekolah-sekolah yang di kota gitu, tapi masih kesulitan. Gimana dengan hidupnya gitu kan. Nah, jadi banyak cerita yang ini gitu, yang sangat menyentuh ya, bagi melihat rumahnya, melihat ini itu. Kadang justru itu buat kami yang mengurus pendidikan itu ngecas setiap tahun tuh dicas dengan hal-hal yang begitu tuh, harus lebih semangat lagi, harus lebih tekun lagi gitu, bukan hanya dengar-dengaran tapi mau terjun, mau ngikuti gitu. Karena kalau kita hanya dengar-dengaran, hanya sebatas diskusi, kasihan tapi tidak ada eksekusi, buat apa ada di Kespel karena gitu. Itu kebutuhan yang sangat mendesak ya dalam artian, dan sehari-hari dibutuhkan gitu kan. Dan memang kadang-kadang kita mungkin nggak ngeliat Bu ya, maksudnya di kota Bandung sendiri kadang-kadang ternyata kebutuhan itu ada ya, maksudnya di sekitar kita juga ada gitu, nggak terlalu jauh dari kita. Apa yang waktu itu kan maksudnya kita nggak pernah tahu ya yang dialami Pak Tony atau keluarga yang lain, mungkin seperti itu ya kadang-kadang. Ada yang karena agama. Saya pernah ada kasus tuh, ibunya datang ke rumah nangis-nangis karena si anaknya dibully karena masalah agama. Dia sekolah di negeri. Sekolah negeri. Jadi si mamanya udah nggak kuat, anaknya kabur terus dari sekolahannya karena dibully terus. Beda agama. Jadi dalam satu kelas tuh hanya sendiri dia, agama beda gitu. Jadi dia gimana ini solusinya gitu. Sudah nggak kuat lagi. Jadi si anaknya tuh jadi pemberontak ke mamanya, berontak. Ketika ada sesi pelajaran agama mayoritas kan disuruh milih mau di luar atau pulang. Nanti balik lagi. Si anak tuh langsung kabur aja udah. Nah si mama tuh kan jadi senewan. Dia harus nyari uang, single parent lagi kan, harus nyari uang, harus makan kan, harus beli ini beli itu, buku dan sebagainya. Kalau nggak kerja gimana? Masa harus nongkrongin anaknya kayak gitu jadi sebagai beban mama juga ya buat secara itu kan. Kalau pendidikan itu masa depan ya. Ketika dari basicnya itu anaknya itu udah gabut gitu kan, sebagai orang tua takut ya Pak, mungkin Bapak juga gimana ini kalau nggak bisa nyekolahin nih anak mau jadi apa kan gitu. Sama ibu ini pun begitu. Ketika anaknya udah mulai kacau gitu, sebagai mama tuh berusaha, makanya datanglah ke pendidikan. Lalu kami gitu kami yang ada di pendidikan itu bukan hanya mendengar gitu, jangan hanya cuma dengar-dengar, berinisiatif apa yang perlu dilakukan. Itulah mungkin perlunya ada hati, ada empati lebih duduk di tim ini gitu. Jadi ini bukan perkara soal masalah jumlah uang atau bantuan yang diberikan semata ya Bu ya. Jadi ada permasalahan yang lebih mendasar ya dalam keseharian di pendidikan kita. Itu. Terus akhirnya dibantuin. Ada yang kasusnya begitu. Dan puji Tuhan akhirnya dia dengan channel sana sini dengan kombinasi program pemerintah dan sebagainya, akhirnya bisa masuk sekolah lagi di tempat yang diinginkan. Dan puji Tuhannya anaknya jadi lebih baik dan nggak mengalami tadi ya, nggak mengalami hal-hal yang tadi. Terus ada juga yang karena sakit, orang tuanya sakit. Betul. Ada yang begitu. Ada juga yang karena kecelakaan orang tuanya. Betul. Sehingga tinggal sama nenek, sama nenek. Si nenek kan udah sepuh ya, nggak ngerti apa, makanya pas wawancara kenapa yang hadir neneknya ini udah sepuh banget gitu sih, kenapa gitu. Ternyata dia nangis. Nah, terus ada juga fenomena yang waktu sebelum pandemi itu, fenomena setelah direview gitu, kenapa ya ini kok trennya ditinggalin suami. Jadi banyak suami yang ada yang keluarga-keluarga yang broken home ya karena ini ya, seperti itu juga terjadi. Wah, banyak sekali ya cerita-cerita itu yang membuat kami itu yang duduk di pendidikan tuh wah, ternyata banyak sekali permasalahan hidup di luar sana tuh yang akhirnya berimbas kepada masalah pendidikan anak ya, seperti itu. Pendidikan itu sangat penting ya. Iya, betul gitu. Dan tapi bersyukur nih Bang Pak Tony, bukannya karena kita itu ya, ada juga orang tua yang down hero gitu. Udah nyari buat makan aja susah. Ada yang begitu kan? Iya, ada juga seperti itu. Jadi gitu. Tidak lagi mementingkan bahwa anak-anak harus sekolah gitu ya. Iya, kan ada tipe dua orang tua tuh yang tipenya satu lebih mementingkan anak untuk ada yang harta warisannya itu pendidikan katanya. Itu satu, ada yang begitu, ada yang hartanya dalam bentuk materi. Berarti si bapak lebih ke pendidikan ya Pak ya. Tapi Pak Tony waktu itu emang pengen fight ya Pak ya, supaya anak-anak tetap sekolah ya waktu itu. Jadi ada ini ya, ada rasa ingin untuk memperjuangkan itu.
Ya karena apa? Sheila ini sayang gitu ya, karena dia cukup punya potensi lah ya. Punya potensi gitu. Jadi Sheila ini kan mampu sekolahnya, tapi bapaknya nggak mampu gitu kan. Terus saya harus bagaimana gitu. Pas ya Tuhan kasih jalan lah saya bisa hadir di gereja ini. Ya semua jadi tertolong untuk pendidikan anak-anak. Betul. Tapi anak-anak juga membuktikan, wah ternyata Sheila sempat dia nilai terbaik ujian nasional di SMA. Bangga gitu ya. Senang banget pasti lah ya. Saya sampai nangis pas lihat tuh dikalungin medali itu. Nilai tertinggi di biologi gitu dia. Aduh, saya sampai keluar. Nggak nyangka ya. Ingat ke gereja juga gitu kan, aduh. Ya berkat-berkat untuk pendidikan anak-anak, tapi anak-anak memberikan juga gitu. Itu yang kita juga senang ya mendengar tadi pas dengar, wah puji Tuhan Stella masih ingat perjuangan masa lalu, akhirnya sharing ngeblessingin ke orang lain. Gitu. Terus semoga semakin diberkati sih. Iya, amin lah. Ntar lagi remunerasi lagi. Bercanda gitu. Tapi emang itu jadi ini juga buat Sheila ya. Jadi waktu itu kan pasti kan pas lagi kuliah dan juga pas lagi ini kan ada semangat untuk terus ini ya mencari pendidikan lebih jauh dan berusaha sebaik mungkin waktu itu ya. Iya betul. Biar bisa bagi-bagi juga kayak orang-orang kayak saya dulu dibantu. Jadi pengen ikut ngebantu aja gitu. Oke. Nah harapannya apa nih ke depannya kalau untuk ini? Kalau Bu Eli pasti berharap tim Diakonia makin banyak ya yang kontribusinya makin ini. Nah kalau kamu sendiri melihat bahwa secara umum lah ya, maksudnya masih pasti banyak teman-teman yang punya potensi namun mungkin terbatas karena biaya, karena mungkin ini. Nah kalau Sheila sendiri ngelihat seperti apa? Ada apa harapan yang diharapkan ke depannya? Ya mungkin untuk orang tua lebih untuk pendidikan anaknya lebih peduli, apalagi kalau misalnya anaknya nanti bisa ngebantu keluarga juga, gitu. Terus sama untuk yang mendapatkan bantuan beasiswa atau berkat-berkat dari orang-orang harus lebih menghargai, biar bisa membalas di kemudian harinya ketika udah sukses, udah jadi seseorang kayak gitu. Kamu waktu itu emang pengen untuk berbagi tuh main dari awal ya, waktu semenjak lulus dan akhirnya bekerja diingetin memang atau memang disuruh papa waktu itu gimana sebenarnya waktu komitmen itu sendiri atau gimana? Iya diingetin papa sama komitmen juga sih, kayak ini ada orang-orang yang udah ngebantu kamu gitu, harus ucapin terima kasih dalam bentuk hasilnya gimana nanti kamu ke depannya kayak gitu. Iya, karena Pak Tony juga ngerasain ya Pak ya waktu itu sebagai sesuatu yang memang dibantu, tentu harusnya kalau bisa membantu lagi gitu Pak ya. Saya bilang memang seperti itu. Ketika kita punya lebih, masih banyak orang di sana yang membutuhkan. Sama Sheila, sama Fiska juga gitu. Iya Pak katanya gitu. Dia juga teridam. Kebetulan ada keluarga yang kurang ekonomi tidak beruntung gitu ya. Jadi, aduh sekolah nih udah sama Sheila aja. Jadi ingat masa lalu ya Pak. Ya karena itu salah satu cara juga ya, maksudnya supaya meningkatkan taraf hidup keluarga setelahnya ya, seperti itu. Itu jadi sesuatu yang emang jadi. Jadi saya juga ke yang dibantu sama Sheila itu keluarga. Kamu juga harus tunjukin kayak Sheila. Ya. Kebetulan sih nilai-nilainya juga bagus ya. Jadi gitu. Sheila juga semangat. Ini saya jadi inget apa tuh film apa tuh dulu Pay It Forward ya. Jadi kita menolong yang lain supaya yang lain juga menolong yang lain lagi ya. Merambat ke yang lain gitu. Itu juga kayaknya harapan di tim Diakonia Bu ya. Iya harapan. Jadi kalau kan suka ada yang nanya kenapa sih kok saya senang di pendidikan. Mungkin apalagi sekarang ya pandemi itu membuat banyak orang kesulitan ekonomi, udah pasti karena semua social distancing, lalu kebanyakan disuruh di rumah gitu ya, semua serba terbatas. Nah otomatis kan ekonomi itu tersendat ya. Nah kita nggak munafik ya Pak, pendidikan tuh kan butuh jadi akar permasalahannya itu dari ekonomi sebenarnya kalau buat masalah pendidikan nih. Nah jadi kenapa saya senang di situ, karena buat diri sendiri gitu. Ini kayaknya untuk ngerubah taraf hidup keluarga gitu ya. Ya melalui apa yang melalui pendidikan gitu. Kayak dengan Bapak dulu mungkin Bapak pendidikannya apa, tapi anak-anaknya lebih tinggi gitu kan, bisa menaikkan taraf hidup keluarga.
Nah nanti mungkin ke depan secara eksplisitnya lebih global, Sheila, Priska dan sebagainya tuh bisa jadi berkat buat negaranya gitu. Jadi makanya kalau quote-nya Nelson Mandela bilang kan, pendidikan itu senjata yang paling ampuh buat merubah dunia. Yes. Nah, jadi makanya saya nge-support. Itu muncul kita ramein ya. Ya ini memang menarik ya, karena kan cerita seperti ini harusnya apa ya, jadi ini ya, jadi inspirasi buat kita semua ya, bahwa pendidikan itu penting dan memang harus diusahakan. Nah, jadi kita sama-sama ya bahu membahu, gotong royong untuk membantu setiap orang supaya bisa dapat pendidikan yang lebih baik ya, seperti itu. Nah ini apa nih, ada pesan dari Sheila atau dari Pak Tony atau Bu Ellen nih buat teman-teman yang menyaksikan? Ini ceritanya sangat inspiratif loh Sheila, saya jadi semangat banget ini ya. Mudah-mudahan setelah ini kita bisa makin banyak ya yang mau support ya, seperti itu. Ada pesan yang disampaikan buat teman-teman yang lain di sini? Malu-malu dia ya. Oh ya, tadi satu lagi, tadi kan ada satu pertanyaan. Sheila tahu nggak kalau Sheila dapat bantuan dari pendidikan kan gitu ya? Nah kalau di pendidikan, bantuan pendidikan TPD kita itu, kalau untuk yang SMP, yang SMK sampai PT gitu, nah itu tuh biasanya si anaknya suruh hadir kadang-kadang pada saat wawancara. Atau kalau pernah ada juga program anak-anaknya dikumpulin tuh, yang mereka berprestasi ya? Dikumpulin yang berprestasi lalu dikasih berupa hadiah. Dulu pernah ada program itu. Jadi kita itu selalu menjembatani relasi dengan pemohon itu. Supaya tahu bahwa ini berkat dari Tuhan gitu, bukan ngomong dari si A, si B, si C, dari Tuhan. Saya kira-kira harapan dan saran. Harapannya semoga programnya terus berjalan, banyak berkat-berkat baru yang muncul, sama anak-anak yang berprestasi yang lain bisa dapat kesempatan juga ya, walaupun terbatas ekonominya. Dari Pak Tony ada Pak buat ini? Ya, bagi penerima bantuan beasiswa ini ya semoga dipakai dan bisa dimanfaatkan untuk menjadi berkat anak-anaknya dan bisa sekolah yang lebih pintar dan bisa membantu lagi nanti kepada orang tua dan yang lainnya. Gitu. Ya ini menarik ya, karena kan kita berharap teman-teman yang menyaksikan ini juga bisa berbantu ya, baik berkontribusi juga mungkin bisa semakin banyak yang terlibat semakin baik ya Bu ya untuk ini. Jadi ya senang sekali saya hari ini ngedengernya ya. Mungkin banyak sela-sela lain juga di luar sana yang sudah berhasil. Kebetulan kan saya di SMK Bang. Jadi SMK itu kan kejuruan ya. Umumnya langsung bekerja ya biasanya. Langsung bekerja. Nah, banyak juga yang Bu udah berhasil, anak saya kayak gitu. Anaknya tukang jahit, tukang gorengan kayak gitu-gitu, senang banget gitu ya. Menaikkan taraf hidup ayahnya yang mungkin apa sih, mungkin dia dulu pernah SR, SD gitu. Jadi senang ya kita yang ngurusnya juga gitu. Ini jadi inspirasi juga ya buat kita semua bahwa memang pendidikan itu punya dampak yang besar ya untuk mengubah hidup seseorang dan juga keluarganya, dan akhirnya kita harus support juga ya semakin banyak orang supaya terlibat dalam upaya ini. Jadi Sheila ini cukup berhasil ya karena sudah menunjukkan itu ya gitu ya. Testimoni story yang bisa menginspiratif. Sudah diberkati dan menjadi berkat juga buat yang lain gitu. Makasih banget ya Sheila udah sharing ceritanya. Pak Tony juga terima kasih Pak ya. Lin terima kasih. Ya semoga ini jadi inspirasi buat rekan-rekan yang lain supaya kita sama-sama bahu-membahu mengusahakan pendidikan buat semua orang gitu ya, semakin banyak dan yang terberkati dan menjadi berkat juga. Amin ya Pak ya. Amin. Saya juga gitu ya. Iya, terima kasih buat kesehatan semuanya. Amin semua. Dengan tetap sukses kerjaannya ya. Ya, Pak Tony juga. Oke. Iya. Sampai jumpa teman-teman di obrolan berikutnya.